Dahulu kala, tanah Jawa dikenal sebagai tanah yang sulit ditaklukkan oleh para penyebar ajaran Islam. Tidak hanya masyarakatnya, tetapi terdapat banyak sekali bangsa jin dan lembut yang begitu kuat dan memiliki kekuatan dahsyat. Sunan Bonang berniat menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa mendapatkan kesulitan. Setelah mendirikan sebuah pesantren di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa sebagai pusat spiritual dan keagamaan, ketenangan desa itu terganggu oleh kehadiran sebuah kekuatan gaib yang menakutkan, yakni jin tanah Jawa yang berbadan kekar dan sulit ditaklukkan serta membuat resah pesantren desa. Jin tanah Jawa merupakan makhluk gaib yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan selalu mengganggu ketentraman penduduk desa dengan cara-cara yang misterius. Mereka meminta persembahan dan mengancam akan merusak tanah-tanah subur jika tidak dipatuhi. Sunan Bonang dengan keberanian dan ilmu kebatinannya yang mendalam memutuskan untuk menghadapi jin tanah Jawa yang menjadi ancaman bagi desanya. Ia percaya bahwa kekuatan spiritual dan keimanan yang ia miliki serta para pengikutnya akan mampu menaklukkan kekuatan gaib tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan penuhi misteri, Sunan Bonang mengumpulkan para pemuda desa yang ia latih baik dalam ilmu agama maupun seni bela diri. Mereka bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib dosa mereka. Ketika fajar mulai menyingsing, Sunan Bonang dan pasukannya memasuki hutan yang diyakini sebagai tempat tinggal jin tanah Jawa. Di tengah hutan yang begitu lebat, penuh dengan aura magis, mereka merasakan kehadiran gaib yang menggigilkan. Tiba-tiba, jin tanah Jawa muncul dengan wujud yang menakutkan. Mereka menyerang dengan kekuatan yang dahsyat, mencoba Sunan Bonang mengikuti, terpesona serta ketakutan. Sunan Bonang tidak goyah dengan mengucapkan mantra-mantra yang khusus. Ia menguatkan dirinya dan memimpin pasukannya melawan serangan-serangan gaib itu. Pertempuran berlangsung sengit dan penuh dengan keajaiban. Sunan Bonang menggunakan ilmu kebatinannya untuk melihat kelemahan dan titik lemah jin tanah Jawa. Sementara para pemuda desa berjuang dengan gagah berani menggunakan ilmu bela diri yang telah dipelajari dari Sunan Bonang. Pertempuran pun mencapai puncaknya ketika Sunan Bonang berhasil menghadapi pemimpin jin tanah Jawa yang paling kuat. Dengan kekuatan spiritualnya yang mempesona dan tekadnya bulat untuk melindungi desa, penduduknya ia mampu menaklukkan jin tanah Jawa tersebut. Akhirnya, jin tanah Jawa selama ini mengganggu desa itu berhasil diusir dan ditaklukkan. Desa kecil itu kembali mendapatkan kedamaian. Dan Sunan Bonang dikenang sebagai pahlawan yang melindungi mereka dari ancaman gaib yang mematikan. Itu cerita Sunan Bonang menantang jin negeri Jawa, teman-teman. Apa pendapat kesimpulan menurut kalian, teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar.